Guys, kita kayaknya ada tugas bio loh. Tugas apa ya? Ini suruh nyari contoh aplikasi dalam industri dari hulu dan hilir. Itu perusahaan ya? Kita harus cari. Iya, perusahaan industri sih. Cari di internet terlebih dahulu, coba dulu. Cari. Nah, tapi mau nyari perusahaan apa nih yang cocok kira-kira ya? Sabar. Kalau ini aja gimana? Apa itu? Ini pupuk petrokimia Malang. Pupuk ya? Pupuk. Iya. Petrokimia. Tadi linknya Agak ya. terkenal ya? Oke, kirim. Bisa tuh. Boleh. Cek di WA juga. Oke. Dia tuh produksi pupuk kimia kayak urea, amonia, sama NPK gitu. Bisa. Berarti itu tahapannya apa aja ya kira-kira? Kalau di jurnalnya itu tahapannya ada penyediaan bahan baku. Ini tuh ada proses transportasi dari supplier ke pabrik. Terus apa lagi? Oh, ini ya di bagian apa proses produksi ini. Bagian proses produksi ini ada tahapan yang diawali dengan namanya proses granulasi. Ini kan Oh iya, ada granulasi. Terus habis itu Oh, setelah itu ada proses pengeringan dan pengayakan. Iya kan? iya benar. terus habis itu ada tahapan pemisahan bahan yang tidak berguna kayak amonia kayak gitu. Iya. Itu juga ada proses pendinginan. Lanjutan ini kayaknya ada proses pelapisan ya? Itu yang terakhir juga. Bukan masih ada lagi. Yang terakhir. Ini apa sih? Proses ini ya, scrubbing ya dan didusting. Iya. Oh iya. Itu yang terakhir berarti ya? Iya. Berarti total ada 6 proses ya? Iya, kurang lebih segitu. Iya. 6 proses. Terus kalau di tahapan proses transportasi dari supplier ke pabrik itu limbah apa aja kira-kira yang dihasilkan? Kalau di sini tuh tulisannya itu ada 2 macam. Yang pertama gas, dalam wujud gas, sama yang kedua cairan. Nah, yang pertama yang gas ini tuh gas CO, karbon monoksida. Nah, ini tuh dapetin itu dari kendaraan yang dipakai. Jadi gas ini dari pembuangan ya, emisi dari mobil yang dipakai buat ngangkut. Nah, terus habis itu Oh, kalau yang kedua kan yang cair. iya, Itu sepertinya kalau terjadi hujan saat pemindahan terjadi, jadi cairan-cairan limbahnya tuh turun ke jalan. nah terus dari semua limbah yang dihasilkan itu, ini kan karena tadi kan nilainya analisis ini ya apa namanya opsi produk bersih kan, jadi kan ada pengolahan kan dari limbah menjadi produk bersih. Nah di sini tuh untuk pengolahan limbah yang dari gasnya, kalau menurut jurnalnya itu dibilangnya itu usulannya itu adalah pengadaan jadi hijau. Jadi dibikin kayak banyak pohon, Iya. menanami pohon, transportasi Kalau gitu ya. misal dari transportasi yang di tol gitu berarti diadakan dari hijau. Nah terus kemudian itu opsi produk bersihnya itu bisa dilakuin tes emisi di masing-masing kendaraan itu yang digunain emang untuk transportnya gitu. Jadi untuk opsi produk bersihnya itu sih, tapi ada lagi juga apa namanya penggunaan kendaraan yang emang membutuhkan bahan bakar yang ramah lingkungan. Kayak mobil listrik. Iya, mobil listrik ya benar. Sudah dari awal berarti ya gitu. Iya, jadi itu ada 2 opsi bersih sih gitu kalau yang dari gas. Jadi kalau yang cair gimana tuh? Kalau yang cair di sini sih ditulisnya kayak menambahkan atap atau memindahkannya dengan bak-bak tertutup sih. Biar nggak tumpah. Iya, biar nggak tumpah, dan juga kalau kena hujan itu airnya nggak kemana-mana. Itu sih mungkin kalau dari tahapan yang proses transportasi ke supplier, dari supplier ke pabrik, mungkin kalian ada nemu nggak yang untuk tahapan berikutnya? Iya nih yang proses granulasi nih kayaknya. Apaan tuh, Ra? Kalau proses granulasi ini dia limbahnya ada amonia sama air. Itu gimana terus? Berarti Di granulasi itu gimana sih? granulasi ini kayak reaksi kimia gitu loh dari bahan baku. Terus ini
dia bilang kalau di proses granulasi itu kan ditambahkan asam sulfat, Ya. terus bereaksi dengan amonia, Iya. gitu. Iya. Jadi limbahnya yang dihasilkan amonia sama air. Terus Oh. berarti opsi produk bersihnya apa ya kira-kira? Kalau amonia sama air. Oh ini ada nih. Itu opsi produk bersihnya itu adanya perubahan atau penambahan teknologi. Jadi nama teknologinya itu hydrolyzer, hydrolyzer stepper, yang nantinya itu dia bisa memisahkan air dari zat kimia. Jadi berupa urea atau amonia, sehingga airnya itu bisa digunain untuk pengairan maupun penyiraman tanaman di sekitarnya gitu. Oh, Tapi ternyata di proses produksi itu juga ada proses pengeringan dan pengayakan produk. Tapi beda ya, kalau tadi kan amoniak sama air. Iya. Tadi sebelumnya juga ada air. Nah di sini tuh limbahnya itu bentuknya udara. Jadi udara yang mengandung amoniak. tercampur gitu ya berarti. Iya, mungkin udaranya tercampur sama amoniak gitu ya. Terus kalau misalkan gas, tahapan opsi produk bersihnya apa ya? Kalau di sini sih tertulis kalau perusahaan itu bisa menambahkan filter udara. Jadi nanti udaranya disaring dulu supaya nggak lagi mengandung amoniak gitu. Jadi biar yang keluar tuh udara nggak bersih gitu ya, tapi amoniaknya Iya. tinggal di filternya itu. Terus tahapan selanjutnya ada pengeringan untuk memisahkan bahan yang tidak berguna. Itu limbahnya ada berasal dari proses awal produksi pupuk. Oh, sisa-sisa mungkin ya. Iya. Terus gimana tuh pengolahannya tuh? Ini juga dia gas nggak sih, ini menyaring udara menjadi lebih bersih. Iya, sama tuh dia. Mirip Sama lah. beda kayak yang atas. Mirip-mirip, Iya. 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 Itu pakai filter juga berarti ya, bukan yang disaring. Terus ada proses pendinginan. Proses pendinginan ini apa ya? Kalau di sini itu tulisannya itu proses pendinginan itu adalah jadi produk itu yang diproses pada produk feeder kita akan distribusikan ke polisni screen yang dimana dilakukan proses penghilangan butiran halus, butiran halus gitu. Jadi emang ini tahapnya buat ngilangin butiran halus. Nah, butiran halus itu ini mungkin mirip ya, karena butiran halus yang dianggap itu adalah gas amonia, jadi campuran gitu ya kan? Oh, jadi limbahnya itu gas amonia ya bentuknya. Iya. Jadi gas amonia itu berarti di sini nggak berwujud gas biasa, tapi ada wujudnya gitu. Terus berarti pengolahan produk bersihnya juga beda dong sama yang sama hampir mirip dong sama yang atas. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Cuman kalau yang di proses pendinginan ini ada terjadinya pendinginan agar pengolahan daur ulang gas menjadi gas dingin. Sehingga jadi limbah pendingin lagi. iya Jadi daur ulang kembali ya. gasnya itu dijadiin buat bahan pendingin gitu. Iya. Oh. Terus ada proses pelapisan. Dia untuk apa nih? Buat digunakan untuk coating agent dan terbuat dari coating oil dan silica powder. Iya. Terus dia limbahnya ada tetesan coating oil mengandung B3 nih limbahnya. Agak racun gitu tadi ya. Iya, berarti tahapan opsi produk bersihnya Untuk tahapannya itu dari minyak sisanya itu bisa jadi salurkan ke area eksternal pabrik. Dia mengolah bahan bakar, jadi itu limbahnya tetap terolah atau namanya production of useful byproduct. Jadi bisa digunakan untuk bahan bakar lagi gitu. Ada apa lagi sih? Ini kalau yang terakhir ada proses scrubbing dan dedusting ya. Itu limbahnya ada air sama gas amonia. Nah, opsi produk bersihnya itu limbah air akan dilakukan pengolahan dengan memanfaatkannya jadi pupuk atau digunakan jadi sumber pembangkit uap kayak gitu. Kalau amoniaknya digunakan buat dengan sistem scrubber. Dalam prosesnya nanti dilakukan pembuangan partikel gas yang dihasilkan dari sisa proses industri.
Itu sih. Nggak kerasa udah kelar ya. Iya, tapi udah bahas terakhir kan. Tapi tadi udah dicatat semua kan? Sudah dong. Kan udah ada linknya, udah ada sumbernya dan Dan bisa videoin kan tadi. Ya berarti besok tinggal dikumpul aja tuh podcast. Oke. Siap-siap. Thank you guys. Thank you guys. Makasih ya.